Mati atas keinginan daging yang Ya. membawa kepada kematian kekal. Atas daya tarik dunia yang luar biasa yang mencemarkan. Ya. Mati atas segala perkara dosa-dosa yang dilakukan di masa yang lalu. Berubah ya Pak. Ya. Dan sudah berubah, harus dibuka pikiran. Buka pikiran supaya mendapat masuk Mengerti kebenaran. kitab suci. 40 hari mereka diulang-ulang diajar kerajaan Allah. Itu dibuka. Nah, ini menentukan pertobatan atas kematian dosa-dosa. Pertobatan atau kematian atas dosa. Menentukan kebangkitan kebangunan rohani saudara. Tidak perlu ditentukan hamba Tuhan dari luar. Ya, ya. Datang dari luar negeri. Kalau kita lihat teladan Paulus, dia katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Kenapa Saulus berubah menjadi Paulus yang dahsyat? Karena dia mau menjadi satu dengan kematian Kristus dalam Filipi 3 ayat 10. Nah, kita melihat itu doa yang kedua. Apa yang mereka tekun doakan. Jadi saya perlu sampaikan Pak Johan, semakin kita mati, semakin Tuhan nyata hidup dalam hidup kita. Luar biasa. Dan jika Tuhan hidup dalam hidup kita, pastilah akan terjadi kebangunan rohani yang sangat besar bagi kota dan bangsa kita. Karena Tuhan katakan di Yohanes 12 ayat 24, jikalau biji tetap satu tidak jatuh dalam tanah dan mati, ia tetap satu. Tapi kalau ia jatuh ke tanah dan mati, ia akan berbuah banyak. Ya. Kematian saudara atas dosa-dosa membuat saudara memiliki kehidupan Allah. Kehidupan Allah itu bukannya membuat saudara lagi mengenal Tuhan bertobat, tapi dipenuhi Roh Kudus ini. Kita melihat lebih laut. Jadi saya ingin sampaikan, contoh dalam perjanjian lama, daging yang hidup tidak akan pernah dibawa naik ke mezbah korban. Kalau domba atau binatang hidup-hidup dikorbankan, itu konsep berhala. Bahkan anak bungsu harus dibakar hidup-hidup di lembah jahanam itu, Ben Hinnom itu. Itu hidup itu konsep berhala. Karena belum bertobat, masih hidup dalam kedagingan, sudah mau dibakar oleh api Roh Kudus. Saya ingin sampaikan pemirsa, ada berapa tingkatan pekerjaan Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus mutlak harus kita mati dari dosa. Nah, domba yang mati ini disembelih, dipotong-potong, ditaruh di atas mesa, baru dibakar. Bau kematian ini harum di hadapan Tuhan. Tapi bau kematian bagi manusia duniawi, orang menghindar. Karena dosa itu saya harus akui, nikmat. Sehingga manusia tidak mau mati dari dosa. Tapi saya percaya hari ini dalam program This Is Your Time, Tuhan sedang menjangkau saudara. Engkau tidak punya kuasa mencapai, engkau tidak punya kuasa menikmati berkat, engkau tidak punya kuasa bagaimana berbahagia dalam rumah tanggamu, engkau tidak punya kuasa dalam bisnismu. Hari ini Tuhan siapkan jalan untuk menerima kuasa itu. Nah, saya lanjutkan Pak Johan di sini. Jadi yang mereka doakan itu adalah mati, bertobat. Kemudian yang ketiga, mereka berdoa untuk pertobatan keselamatan bangsa-bangsa. Karena Tuhan bilang, katakan, kamu terima kuasa, Roh Kudus turun, kamu jadi saksi Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Amanat agung ya Pak. Iya. Mana mungkin seorang dipenuhi Roh Kudus tanpa hati terbeban untuk bangsa-bangsa. Mulai dari Yerusalem. Orang lain ya. Jadi ada Roh Kudus mungkin hanya membuat dia bertobat dan mengenal kebenaran. Tapi dipenuhi Roh Kudus itu jauh. Kita harus bedakan itu ya. Nah, di sini ya, sehingga Tuhan katakan, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lukas 24:47. Jadi saat Roh Kudus tercurah ya, itu hanya diberikan kepada orang yang bergumul dengan tekun supaya bangsa-bangsa diselamatkan dari Yerusalem. Pernahkah saudara terbeban untuk orang lain? Iya. Atau hanya berbeban berat untuk problem sendiri? Ini yang menentukan. Nah, orang-orang yang menerima baptisan waktu Roh Kudus dicurahkan, mereka menghina Petrus berkhotbah dan mereka bertobat. Mereka katakan, apa yang harus kami perbuat? Petrus bilang, bertobatlah kamu ya, supaya dapat pengampunan dosa dan kamu akan menerima Roh Kudus ya. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat ini Tuhan jawab langsung doa mereka yang mereka gumuli selama 10 hari itu. Saya ingin sampaikan pemirsa, waktu Tuhan bangkit 40 hari Tuhan bikin block teaching. Saya istilah ini semester pendek ini. Iya. Blog teaching mengajar tentang kerajaan Allah dibuka di Apokalips. Dan 10 hari praktek berdoa. Intensif. Ini bicara kepenuhan Roh Kudus, bukan Roh Kudus yang membawa pertobatan. Dalam doa mereka supaya bangsa-bangsa diselamatkan. Dan waktu mereka dipenuhi Roh Kudus berkhotbah, langsung 3.000 orang bertobat. Itu hasil doa. Dan saya kira ketekunan mereka doa juga punya komitmen
Yes. Untuk diutus ya Pak? Ya, yang keempat ini, mereka berdoa agar punya komitmen menjalankan panggilan dari Tuhan. Wah, luar biasa. Karena banyak orang sudah dipanggil tidak komit. Dia menyimpang ke kanan, dia menyimpang ke kiri. Dia berkata, Tuhan tidak sanggup, tolong aku, jadi aku harus menyimpang dulu. Dan mereka selalu minta more, lebih lagi. Ya. Padahal mereka belum faithful, belum setia dengan apa yang Tuhan percayakan. Iya, jadi karena Tuhan bilang pergilah, jadikanlah semua bangsa. Kamu adalah saksi. Perlukah kita mendoakan komitmen kita? Perlu. Ya. Karena kita mendapat panggilan puji Tuhan, kita mendapat urapan puji Tuhan, tapi kita tidak bisa mengkiri banyak sekali hamba Tuhan, orang yang dipanggil lari dari panggilan. Ya. Komitmennya. Iblis tidak takut saudara dapat kuasa, tapi iblis akan membuat kita menyimpang dari komitmen. Saya banyak digoda Pak Johan untuk alih profesi. Saya tidak usah sebut siapa yang menggoda, bahkan di karir politik. Tapi saya katakan terima kasih, saya ini hamba Tuhan. Wah. Saya tahu panggilan saya. Komitmen Bapak. Komitmen. Baik, kuasa itu akan turun ke atas setiap saudara juga hari ini. Dan Petrus berkhotbah dan firman Allah masih sama dan tidak berubah hari ini. Kalau engkau rindukan kuasa Allah, bertobat, dan saya percaya Roh Kudus akan hadir, membaptis saudara, dan juga sepenuhnya Tuhan akan membimbing saudara, mengajar kita di dalam kebenarannya. Puji Tuhan, saudara tetap bersama kami dalam This Is Your Time.